Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Analisis Instrumen. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya ingin membahas materi tentang dasar-dasar kromatografi. Kenapa ini saya sampaikan ya materi ini? Karena kita tahu kromatografi itu salah satu metode pemisahan yang sangat banyak sekali aplikasi penggunaannya ya. Dan karena sangat banyak, sekarang juga metode ini sudah dikembangkan melalui sistem instrumentasi yang menghasilkan proses pemisahan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan metode kromatografi konvensional ya. Sehingga metode ini lebih banyak dipilih karena efisiensi kerja yang dihasilkan dari proses pemisahan yang dilakukan ini ya. Namun sebelum kita bahas bagaimana metode ini dikembangkan ya, tentunya kita perlu mengetahui dasar-dasarnya ya. Prinsip-prinsip yang mendasari proses kromatografi ini seperti apa. Nah, kita tahu bahwa ada banyak ya metode atau teknik pemisahan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan senyawa murni ya. Dalam teknik pemisahan kimia kita mengenal proses distilasi, kristalisasi, ya, filtrasi, sentrifugasi, ekstraksi, kromatografi dan elektroforesis. Ya. Nah, di antara metode-metode yang ada ini, ya, metode kromatografi ini menjadi salah satu metode yang cukup apa namanya ya, efektif lah ya, terutama untuk memisahkan senyawa yang kompleks ya dan bisa dilakukan dalam jumlah yang kecil maupun jumlah yang besar ya. Nah, dalam metode analisis instrumen, kedua metode ini lebih banyak digunakan ya. Tidak hanya untuk pemisahan, bahkan juga untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Antara metode kromatografi dan elektroforesis sebetulnya hampir mirip ya di situ karena adanya proses perpindahan suatu zat dari satu posisi ke posisi yang lain gitu ya karena adanya fase gerak ataupun adanya eluen yang mengelusi sampel tersebut sehingga terjadi pemisahan. Prinsip dari kromatografi sendiri itu adalah proses ekstraksi ya. Jadi bagaimana suatu zat itu bisa terpisah dari zat yang lain itu karena adanya interaksi antar zat terlarut dengan pelarutnya ya. Itu sebetulnya kita bisa lihat dalam proses ekstraksi pelarut ya atau solvent extraction di mana metode ini didasarkan pada kelarutan relatif ya, relative solubility of analyte into immiscible liquid. Jadi kelarutan relatif dari suatu analit di antara dua zat cair yang tidak saling melarutkan atau tidak saling bercampur. Misalnya ada dua pelarut polar dengan nonpolar, kita campurkan, kemudian setelah itu kita masukkan sampel kita, ya, atau sampelnya sudah larut dalam salah satu pelarut, kemudian kita ekstrak. Ya. Nah, sampel ini nanti akan terpisah, ya, dari zat yang lain sesuai dengan tingkat kepolarannya, ya, tingkat kelarutan daripada
si zat tersebut di dalam kedua kedua pelarutnya ya. Inilah yang nanti akan menjadi basic atau prinsip dasar dari kromatografi, di mana kemampuan suatu zat untuk terdistribusi di antara dua fasa itu tergantung dari interaksi antara zat terlarut dengan pelarutnya tadi. Nah, interaksi itu bisa interaksi kovalen, interaksi ionik, ya, bisa juga interaksi apa namanya elektrostatik misalnya ya, atau interaksi karena adanya sifat polaritas yang sama di antara kedua eh, jenis senyawa tersebut antara analit dengan fasa diamnya ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memisahkan zat pengotor ya atau remove interference untuk menghilangkan pengotor atau memisahkan zat eh, analit dari pengotornya. Bisa juga untuk mengkonsentrasikan eh, suatu zat ya sebelum dilakukan analisis. Mengkonsentrasikan di sini artinya ya lebih ke arah eh, me, apa ya namanya itu memekatkan gitu ya, memekatkan satu zat dari memisahkan dari pengotor kemudian nanti dia di apa namanya tuh dikumpulkan dalam satu pelarut tertentu sehingga itu bisa di analisis analisis berikutnya itu akan jauh lebih lebih efektif ya ketika sampel itu sudah dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga untuk menghasilkan pengukuran yang lebih baik ya dari satu spesies ketika dia sudah terpisah dari pengotornya. Jadi lebih lebih terbaca atau mungkin setelah dipisah lebih meningkat ya atau lebih baik dibandingkan dengan dalam bentuk kompleksnya. Ya, jadi itulah proses ekstraksi ya, bisa juga memekatkan dan bisa menghasilkan pengukuran yang jauh lebih baik. Nah, kalau kita bicara tentang ekstraksi cair-cair ya, di sini kita mengenal istilah koefisien partisi ya. Apa yang dimaksud dengan koefisien partisi ya atau nilai Kp itu merupakan perbandingan dari konsentrasi zat terlarut di antara kedua fase tadi ya. Misalnya di sini ada pelarut A, pelarut B ya, pelarut nomor 1, pelarut nomor 2. Ini tidak saling bercampur karena di situ polaritasnya berbeda. Maka pada saat kita lakukan ekstraksi, zat terlarut tadi nanti akan terdistribusi di antara kedua fase. Apakah dia akan lebih larut di dalam fraksi yang polar atau dia larut di dalam fraksi yang non polar, tergantung dari sifat zat analitnya ya, tingkat polaritasnya. Dia lebih cenderung tertarik ke fase yang polar atau yang non polar. Sehingga pada saat dia mencapai kesetimbangan atau pada saat dia sudah mencapai apa namanya keadaan di mana eh, keadaan setimbang tadi ya, maka kita akan mendapatkan koefisien partisi tadi. Nah, keadaan setimbang tadi itu menunjukkan berapa jumlah zat terlarut dalam fase 1 dibagi dengan jumlah zat terlarut dalam fase 2. Nah, nilai koefisien partisi ini ya biasanya akan menunjukkan sejauh mana tingkat pemisahan yang dihasilkan dalam suatu proses ekstraksi tersebut ya. Jadi kalau misalnya semakin besar nilainya misalnya ya berarti zat itu lebih terlarut di dalam fase yang satu. Tapi kalau nilainya lebih kecil berarti dia lebih larut di dalam fase yang kedua misalnya. Nah, kalau kita ambil contoh di sini misalnya fase satunya adalah yang non polar, fase 2-nya yang polar berarti dia lebih cenderung non polar kalau nanti nilai Kp-nya lebih besar ya. Nah, ini nanti kita bisa tampung di sini hasil pemisahan kan untuk mendapatkan nilai Kp ini kita harus menghitung konsentrasi zat A di dalam pelarut A dan konsentrasi zat B di dalam zat A di dalam pelarut B atau pelarut yang kedua. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah ekstraksi padat-padat, cair padat ya. Ekstraksi cair padat ini contohnya adalah padat ini diekstrak oleh suatu cairan sebagai pengekstrak. Jadi ini adalah
alternatif ya, proses ekstraksi di mana suatu zat ini bisa terlarut dalam suatu zat pelarut ya, ketika dia dilewatkan ataupun shocking ini ya, bukan direndam sih sebetulnya ya. Jadi suatu zat ini nanti akan dibilas oleh pelarutnya ya. Dibilas oleh pelarut yang nanti diuapkan dengan pemanasan ya di sini pemanasannya di lampu Shockwave-nya. Kemudian nanti melewati tabung apa namanya ini tabung untuk menuju kondensor ya. Nah nanti di kondensor ini akan dilewatkan air ya sebagai pendingin sehingga pelarut tadi akan mencair kembali yang tadinya dia masuk ke kondensor. Nah, kondensornya ini akan mendinginkan uap tadi sehingga dia akan turun kembali ke bawah. Nah, di sini pada saat dia turun dia membilas larutan membilas zat yang terdapat di dalam apa namanya ini ya bisa dikatakan ini tempat menyimpan zatnya ya. Namanya solvent. Ini biasanya dilakukan tentu sampai semua zat yang ada di dalam. Nah, inilah prinsip daripada beda dengan yang tadi. Kalau tadi di dalam bentuk padatan. Kemudian yang ketiga ada ekstraksi padat cair. Ya. Nah, kalau ekstraksi padat cair, senyawa yang mau diekstraksinya itu berupa cairan, tapi diekstraksi oleh suatu solid phase extraction ya, atau fase padat, ekstraksi fase padat. Ya. Ekstraksi fase padat ini melibatkan pemisahan suatu komponen dalam bentuk cair yang dilewatkan ke dalam suatu ekstraktor extraction medium. Jadi dia berupa medium zat padat yang nanti si zat terlarutnya itu akan dilewatkan ke medium tersebut. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi ekstraksi cair padat, zat yang akan dipisahkannya dalam bentuk padatan, media pengekstraksinya cair, tapi kalau dalam ekstraksi padat cair, zat yang akan diekstraksinya berupa cairan, mediumnya berupa padatan. Nah, ini kebalikannya ekstraksi cair padat ya. Jadi ini contohnya dalam SPE ya, solid phase extraction, di mana zat cair itu akan dilewatkan ke dalam suatu matriks pengekstraknya itu berupa zat yang bentuknya padat. Nah, mekanisme ini hampir identik dengan bentuk cairan nanti dilewatkan ke dalam suatu matriks fase reaksi dengan zat terlarut tersebut. Ya. Nah, di sini berbagai variabel atau faktor yang mempengaruhi proses pengekstraksian tadi ya, seperti pH dan kekuatan ion ini menjadi hal yang penting ya, mempengaruhi proses pemisahan ya, di mana sifat alamiah daripada si medium pengadsorpsi tadi atau solvent ini. Nah, ini menjadi faktor yang sangat penting. Nah, pendekatan ini menjadi mengkonsentrasikan, memekatkan suatu fraksi organik material dari suatu fase air ya. Dalam metode ekstraksi tadi ya, ekstraksi cair-cair, ekstraksi cair padat, dan ekstraksi padat cair. Nah, ini menjadi dasar dalam proses kromatografi ya, terutama kita lihat ya contohnya dalam suatu zat itu dialirkan dalam suatu matriks fase diam yang berbentuk padatan. Ini contoh metode ekstraksi padat cair ya, yang menggunakan suatu sorben ya, atau zat padat, medium zat padat yang nanti akan menyerap zat-zat pengotor, dan nanti zat pelarutnya akan terpisah ya, berupa zat pompa vakum ya, untuk memudahkan proses pemisahan. Oke, sekarang kita masuk ke kromatografi. Ya, jadi kromatografi kan dasarnya dari ekstraksi ya, padat cair. Apa sih metode kromatografi ini? Ya, istilah kromatografi itu merujuk kepada kata kroma dan grafin ya, dari bahasa Yunani ya, yang artinya krom itu warna, color, dan grafin itu artinya menulis ya, atau write ya, sehingga kalau digabungkan ya, kromatografi ini adalah warna yang tertulis gitu, atau tergambar gitu ya, dari suatu pemisahan. Nah, ini kenapa dikatakan
kromatografi karena pada awalnya metode ini dikembangkan ya dari pemisahan zat warna atau pigmen dari klorofil. Pemisahan pemisahan klorofil dari tanaman yang menghasilkan senyawa-senyawa berwarna. Ya, makanya disebut kromatografi. Ini dikenalkan oleh seorang ahli botani asal Rusia ya, Michael Sweat, yang mencoba untuk mengekstrak klorofil ya dari tanaman, dari daun ya pada saat itu. Dia menggunakan padatan kalsium karbonat, atau mungkin kalau sekarang lebih tepatnya itu adalah batu kapur ya, kalsium karbonat itu. Batu kapur yang sudah direaksikan dengan CaO dengan CO2 jadi CaCO3 ya, kalsium karbonat. Fase padatnya adalah kalsium karbonat, lalu zat klorofil tadi diekstrak menggunakan polarik, lalu dimasukkan ke dalam kolom tadi, sehingga menghasilkan pita-pita yang berwarna, ya seperti yang ada di sini. Ya, ini yang pertama kali dilakukan oleh Michael Sweat ya tahun 1906. Ini sejarah munculnya kromatografi ya, di mana dia menggunakan kolom kalsium karbonat untuk memisahkan pigmen tanaman yang menghasilkan pola-pola atau gambar-gambar yang berwarna-warni gitu ya, sehingga muncullah istilah kromatografi. Nah, sebetulnya warna-warna yang dihasilkan ini menunjukkan adanya senyawa-senyawa tertentu yang terdapat di dalam pigmen tanaman tadi. Ada klorofil A, klorofil B, xanthofil, dan seterusnya. Kemudian kromatografi ini selanjutnya didefinisikan secara lebih umum, yaitu metode pemisahan, di mana komponen analit akan terdistribusi di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Karena di situ ada pelarut dan ada zat yang akan mengadsorpsi analit yang disebut sebagai fase diam tadi atau adsorben. Fase diam ini biasanya berupa padatan berpori ya, yang digunakan atau dilapisi dengan fase diam zat cair ya, atau yang disebut sebagai solid supporting material. Nah, sedangkan fase geraknya adalah eluen, yang disebut eluen ini adalah suatu zat pembawa di mana dia akan bergerak membawa komponen itu sepanjang kolom yang dijadikan sebagai fase diam, ya, kolom yang berisi fase diam. Nah, proses ini disebut sebagai proses elusi, ya, di mana si fase gerak tadi akan mengelusi zat analit itu untuk bergerak sepanjang kolom yang berisi fase diam. Proses itu disebut sebagai proses elusi. Pita berwarna tadi yang menunjukkan adanya pemisahan yang sebetulnya ini terjadi karena adanya perbedaan sifat alamiah dari masing-masing zat dan fase geraknya. Nah, kemudian selanjutnya kromatografi ini diklasifikasikan menjadi dua, ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai kromatografi kolom, yang kedua kromatografi planar. Nah, kromatografi kolom bedanya dengan kromatografi planar itu dari sisi fase diamnya, di mana fase diam yang digunakan biasanya berbentuk tabung ya, yang diisi oleh zat padat sebagai supporting material ya, atau zat yang akan dijadikan sebagai fase diam ya. Nah, biasanya kromatografi kolom ini bentuknya seperti tabung gitu ya, tabung yang ukurannya kecil ya, seperti buret gitu ya, yang terisi oleh fase diam, dan nanti si fase gerak itu akan dilewatkan ke fase diam tadi sesuai dengan ukuran kolomnya ya, dan itu akan terjadi proses elusi karena adanya gaya gravitasi atau adanya tekanan. Kemudian yang kedua ada yang disebut kromatografi planar ya. Kromatografi planar ini fase diamnya biasanya ditempatkan dalam suatu plat gitu ya. Plat itu seperti apa ya namanya,
matriksnya itu berupa lapisan yang rata gitu ya, bukan berupa kolom, tapi dia berupa lapisan yang bentuknya datar gitu ya, atau yang rata tadi ya. Flat itu artinya berarti eh, lapisan tipis yang flat gitu ya, flat itu rata. Gitu. Atau dia ditempatkan dalam suatu apa ini interstick of paper ya, jadi seperti semacam kertas gitu ya, kertas kromatografi yang itu bisa menghasilkan bukan menghasilkan, dia memiliki supporting material yang bisa memisahkan zat tersebut, memisahkan zat terlarut di dalam permukaan daripada fase diamnya. Ya, kemudian nanti fase gerak akan melewati bagian dari fase diam tadi karena adanya gaya kapiler ya, merambat gitu, atau karena adanya gaya gravitasi. Jadi prinsipnya perbedaan kromatografi kolom dengan kromatografi panel itu adalah dari bentuk. Ini contoh dari matriks tabung gitu ya, yang berdiamnya ditempatkan di dalam tabung tersebut. Sedangkan kalau yang rata ya, seperti contohnya nih kromatografi TLC atau kromatografi lapis tipis. Nah, prinsip daripada pemisahan biasanya kalau untuk kromatografi kolom, nanti sampel ini dimasukkan dari atas, kemudian pelarutnya akan ditempatkan setelah sampel, nanti sampel akan terelusi tekanan tertentu. Sedangkan kalau kromatografi lapis tipis, biasanya pergerakan itu dari bawah ke atas karena adanya gaya kapiler. Tapi bisa juga dari atas ke bawah. Sebagian besar kebanyakan sih kalau kromatografi kita tuh prinsip pemisahan itu dari diam yang disebut sebagai gaya kapiler tadi, capillary action ya. Oke, itu perbedaan antara kromatografi kolom dengan kromatografi panel. Ya. Contohnya kalau kromatografi panel itu bisa kita lihat dalam kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Misalnya di sini hasil pemisahan yang diberikan pewarna reagennya itu vanilin, reagen vanilin. Kita bisa melihat di sini ada menunjukkan adanya senyawa minyak atsirinya ini ya, atau komponen minyak asli ini akan terpisah satu sama lain sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh senyawa itu dengan perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa dibandingkan dengan jarak oleh pelarut. Ya, jadi kalau misalnya kita mau melihat di sini senyawa B1 ini berapa sih nilai RF-nya? RF itu adalah retention factor yang menunjukkan seberapa daya pisah dari masing-masing senyawa itu ya dibandingkan dengan pelarutnya. Jadi nanti setiap senyawa menunjukkan identitas dari masing-masing senyawa. Kalau kita bandingkan dengan standarnya, maka kita akan bisa menduga atau memprediksi bahwa senyawa X ini mungkin adalah senyawa yang dimaksud. Contohnya misalnya di sini kita mau lihat apakah minyak asli mengandung eugenol misalnya, maka kita bandingkan dengan standar eugenol dengan nilai RF yang sama atau jarak pemisahan yang identik antara sampel dengan standarnya. Itu salah satu contoh metode daripada kromatografi planar ya. Di sini biasanya kromatografi lapis tipis ini banyak digunakan untuk menentukan kemurnian senyawa, menentukan komposisi suatu zat dari campuran, deteksi pestisida dalam makanan, analisis zat pewarna, analisis zat antioksidan. Ya, bisa kita lihat dari pola ketika dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis ini nanti dikasih pewarna, dia akan muncul ya reaksi pembentukan warna tertentu. Nah, kalau kita ingin menentukan kemurnian suatu senyawa, ya kita bisa lihat dari profil kromatogram yang dihasilkan atau spot-spot yang dihasilkan ini. Kalau dia menghasilkan satu tapi kalau masih bentuknya seperti ini, ada beberapa spot yang muncul, artinya berarti di sini masih ada senyawa-senyawa lain yang ikut dalam tercampur dalam sampel. Artinya spot tunggal berarti dia sudah diangkat. Nah, itulah salah satu cara atau contoh bagaimana kita mengidentifikasi menentukan kemurnian suatu senyawa. Kemudian di sini ada yang namanya tipe atau jenis kromatografi kolom. Yang kedua tadi kalau planar kan bisa kromatografi kertas atau lapis tipis ya, biasanya hanya ada dua. Sedangkan untuk tipe kromatografi kolom ini ada banyak ya tipenya. Yang pertama ada kromatografi gas ya. Kromatografi gas ini berdasarkan perbedaan dari fase geraknya ya. Kalau fase diamnya itu biasanya adalah suatu zat cair yang terikat
atau yang diikat oleh diikat di permukaan dari solid material, ya, dari apa namanya, zat padat pendukung untuk terjadinya pemisahan itu mengandung, permukaannya itu mengandung senyawa cair misalnya ya, sehingga disebut gas liquid chromatografi atau GLC. Walaupun sepintas mungkin kita melihatnya seperti padatan, padahal di bagian permukaannya itu ada apa, senyawa cairan yang diikat atau diabsorpsi oleh fase padat pendukung. Kemudian yang kedua, dalam kromatografi, di mana fase diamnya itu betul-betul ada di situ padatan, karena seperti tadi ya, kalsium karbonat gitu ya, zat padat. Mekanisme dari pemisahannya itu adalah adsorpsi kalau untuk padatan, tapi kalau untuk eh, cairan ya, zat cair sebagai fase diamnya, maka metode pemisahannya itu adalah partisi. Kita bisa lihat perbedaan. Kemudian yang kedua ada yang namanya liquid chromatografi. Ya, liquid chromatografi ini bedanya dengan gas chromatografi adalah fase geraknya. Oh, tadi kan fase geraknya berupa gas. Sedangkan kalau dalam liquid chromatografi, fase geraknya itu adalah cairan, ya, cairan. Ya, kalau dia fase diamnya cair, maka disebut liquid chromatografi. Ya, misalnya di sini ada tadi contohnya ya zat cair yang hukumnya, maka disebut sebagai liquid chromatografi, sehingga mekanismenya itu adalah partisi, sama seperti partisi zat terlarut di antara kedua fase yang tidak saling bercampur tadi ya dalam prinsip ekstraksi cair-cair. Nah ini kan fase diamnya cairan, fase geraknya cair, senyawa yang diabsorpsinya juga cair, maka di situ terjadi proses partisi. Dan di sini berlaku koefisien partisi ya dalam kromatografi ya, stationary phase-nya adalah solid atau fase padat, maka mekanismenya adalah adsorpsi, liquid solid chromatografi. Nah, ini sebetulnya dua-duanya bisa kita temukan ya dalam kromatografi apa cair ini. Kalau liquid solid contohnya dalam kromatografi kolom apa yang tadi contohnya seperti yang pertama kali ditemukan oleh Sweat itu dia liquid solid ya karena fasenya berupa padatan ya. Nah, kalau yang sekarang kan apa namanya pakai silika gel itu sebenarnya mekanismenya adalah partisi karena di situ ada gugus OH yang mengikat air ya di permukaan dari fase dia. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ion exchange atau pertukaran ion. Jadi dalam itu adalah senyawa padat, tapi dia memiliki apa gugus yang bermuatan sehingga dia nanti bisa mengikat senyawa analit yang berbeda muatannya. Ya ini mekanismenya adalah pertukaran ion atau ion exchange ya. Jadi kalau ada ion yang memiliki muatan positif, nanti dia akan berikatan dengan matriks yang bermuatan atau sebaliknya ya, sorry. Kalau ada matriks fase padat yang bermuatan negatif, maka dia akan mengikat analit yang bermuatan positif. Tapi kalau zat padat negatif. Nah, di sini ada yang namanya resin penukar ion. Resin penukar itu ada yang bentuknya resin penukar kation atau yang bermuatan positif, yang bermuatan negatif, ada juga resin penukar anion yang bermuatan positif. Nah, fase padatnya dia berupa resin penukar ion. Kemudian yang keempat, ada yang namanya size exclusion ya. Ini termasuk kromatografi cair juga di mana di sini fase diamnya itu adalah berupa cairan yang ditempatkan dalam suatu polimerik fase padat yang berpori ya, polimerik yang berpori sehingga nanti senyawa itu akan terpartisi karena dia akan masuk ke dalam pori-pori tadi ya sesuai dengan ukuran, maka disebut size exclusion. Itu berdasarkan perbedaan ukuran dari masing-masing molekul yang akan dipisahkan ya. Contohnya dalam kromatografi SSC ya, size exclusion chromatografi. Kemudian yang kelima itu mekanismenya metodenya disebut sebagai di dalam fase diamnya itu berisi suatu gugus fungsi yang spesifik ya dari suatu zat yang terikat pada permukaan fase padat pendukungnya. Biasanya di sini dia memiliki spesies organik yang nanti akan terlihat terikat pada permukaan zat padatnya tadi. Nanti kita akan berikan contohnya ya. Mekanismenya di sini sama-sama partisi ya, interaksi yang spesifik antara fase diam dengan zat analitnya ya. Dan afinitas ini sangat berkaitan dengan kesesuaian ya bentuk dari molekul yang akan dipisahkan ya. Biasanya mirip mekanismenya seperti interaksi enzim dengan substrat ya. Nah, yang ketiga,
selain gas dan liquid, kita juga mengenal adanya supercritical fluid chromatography atau SFC, ya, di mana fase geraknya itu merupakan fluida superkritis. Ya, yang dimaksud dengan fluida superkritis ini adalah zat yang di antara cairan dan gas, ya. Kalau kita mempelajari diagram fase gitu ya, mungkin Anda pernah belajar di kimia fisik. Zat cair itu kan bisa menguap berubah menjadi gas, ya. Nah, sebelum dia menguap, dia akan mencapai yang namanya titik kritis, ya, posisi antara cairan dengan gas, ya, sebelum dia mencapai titik uapnya. Nah, itu yang disebut sebagai fluida superkritis. Jadi dia sebenarnya bukan cairan murni, sehingga disebut supercritical fluida. Dia mirip seperti gas, tapi dia belum berwujud gas yang sebenarnya gitu ya. Gas yang sebenarnya kan dia bentuknya dia mudah bergerak ke segala arah. Tapi untuk supercritical ini masih punya sifat-sifat cairan, ya, karena dia mengalir. Ya, fluida itu kan mengalir. Cuma dia mirip seperti gas, gitu, udah mendekati fase gas. Nah, itu disebut sebagai fluida superkritis. Ya. Itu yang jadikan sebagai fase geraknya, yaitu supercritical fluid. Nah, ini biasa ya yang terikat di dalam fase padat. Dan ini sangat lebih efektif ya untuk memisahkan apa ya namanya senyawa-senyawa yang memiliki tingkat volatilitas yang relatif berdekatan gitu ya. Jadi mudah untuk dipisahkan dalam kondisi mendekati fase gasnya, ya. Jadi segerak berupa ya, menyiapkan supercritical fluida ini juga tidak mudah gitu ya sebagai fase gerak. Jadi untuk chromatography cair gitu ya. Walaupun yang di antara ketiganya itu di antara keduanya itu ada yang namanya supercritical fluida. Nah, itulah beberapa jenis tipe kromatografi kolom berdasarkan perbedaan dari fase gerak dan fase diamnya ya. Ada fase gerak itu tadi ada liquid sama gas sama supercritical. Kalau berdasarkan fase diam ada padatan, ada cairan yang terikat pada matrik padatan, ada ion exchange, ada matrik berpori ya, polimer berpori, ada juga polimer yang mengandung gugus spesifik ya yang disebut sebagai matriks afinitas tadi. Jadi inilah pengelompokan atau pengkelasan kita bahas ya, mungkin sebagian besar akan kita bahas saat kita ya, karena alatnya juga jarang ada di Indonesia. Nah, kemudian kalau dari perbedaan fase gerak dan fase diam, maka kita mengenal ada beberapa tipe tadi ya, kromatografi cair-cair, kromatografi cair padat, gas cair, gas padat. Ya, kalau itu berdasarkan fase geraknya tadi kan ada kromatografi gas, kromatografi cair, ya, kromatografi fluida superkritis. Kemudian kalau berdasarkan apa namanya gel filtrasi dan kromatografi afinitas. Terakhir berdasarkan tipe apa namanya ya bentuk dari fase diamnya ya, kita mengenal ada kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, ya, kromatografi kolom. Kromatografi lapis tipis ini biasanya memiliki materi. Nah, ini sebetulnya sudah kita bahas di sini ya. Jadi pengelompokannya itu didasarkan pada jenis fase gerak dan fase diam. Oke, kemudian kalau berdasarkan terjadinya proses pemisahan ya, kromatografi itu dikelompokkan menjadi mekanismenya menjadi dua ya, dua kelompok, yaitu yang pertama adalah adsorpsi, yang kedua partisi. Nah, apa bedanya? Kalau adsorpsi itu biasanya mekanismenya terjadi proses penyerapan pada fase diamnya atau yang umumnya terdapat fase diamnya itu berupa padatan. Nah, kromatografi adsorpsi ini tergantung dari perbedaan kualitas molekul dan ini biasanya banyak digunakan dalam kromatografi kolom yang konvensional tadi ya, contohnya ya Michael Sweat tadi menggunakan kalsium karbonat ya, kemudian kromatografi lapis tipis yang menggunakan silika ya, itu kemudian penukar ion adsorpsi juga karena di situ ada ikatan ionik ya. Kemudian kromatografi cair kinerja tinggi itu tapi untuk fase diam yang berupa padatan. Nah, kalau kita bicara tentang kromatografi adsorpsi, biasanya kolomnya itu berupa, kalau untuk yang instrumen itu dia berupa zat padat yang terpacking ya, yang disebut sebagai pack kolom ya. Jadi dia kolomnya berisi padatan yang
terisi penuh, sama seperti kita membuat kromatografi kolom yang konvensional ya. Di situ zat padat pendukungnya ditempatkan dalam kolom yang berbentuk tabung gitu ya, dan diisi sampai tertutupi semua permukaan dari kolom ya. Itu kalau kita menggunakan mekanisme adsorpsi. Tapi kalau menggunakan partisi, kolomnya itu nanti akan memiliki fase cair ya, yang ditempatkan dalam matrik fase padatnya. Jadi dia berupa cairan sebetulnya ya fase diamnya. Walaupun kelihatannya padatan, tapi dia dilapisi di bagian permukaan zat padat tadi ya. Makanya di fase diamnya berupa cairan, fase gelapnya berupa cair. Jadi dia terdistribusi di antara dua fase cair-cair ya. Nah, ini bisa kita temukan dalam kromatografi kolom ya, kolom yang menggunakan silika yang mengandung air ya, kemudian kromatografi kertas, kromatografi gas cair, dan kromatografi HPLC. Nah, biasanya mekanisme di penyerapan di permukaan zat padat. Jadi adsorption kromatografi umumnya ya sering digunakan di tipe kromatografi yang lebih konvensional ya, yang lebih tua itu ya. Tadi contohnya seperti yang dilakukan oleh Sweat ya. Jadi kromatografi menggunakan metode adsorpsi ini banyak menggunakan fase diamnya yang berupa senyawa padat ya. Dan di sini nanti fase gerak ini akan pada dalam gas atau cairan, sehingga nanti si fase diam itu akan menyerap zat-zat yang akan dipisahkan tadi di permukaannya. Ya. Solute absorbed on the surface of stationary phase. Jadi zat terlarut akan teradsorpsi di permukaan ya, di permukaan dari fase diam. Nah, ini contohnya ya. Tapi kalau mekanismenya partisi, nah jadi nanti di dalam fase diam ini ada zat padat pendukung yang ini ya. Kemudian di bagian luarnya itu ada cairan ya. Cairan itu yang melapisi fase diam matriks pendukungnya ini. Ya, jadi di sini ada cairan di permukaan zat padat. Nah, pada saat masukkan ke dalam kolom, maka dia akan terikat di senyawa air yang ada di permukaan ini melalui mekanisme partisi ya. Ini bedanya kromatografi partisi dengan adsorpsi. Jadi kalau partisi itu di permukaan fase diamnya ada suatu cairan, walaupun cairannya ini hanya berupa lapisan tipis. Ya, contohnya dalam kromatografi kertas kan di permukaan kertas itu sebenarnya ada molekul air di situ. Ya, molekul air itu yang menjadi media untuk terjadinya pemisahan melalui partisi. Walaupun di kertas itu kan kita tidak melihat, tapi kalau kertas itu kita celupkan di dalam air atau dikasih uap air, dia akan menyerap molekul air itu di permukaan kertas. Anda bisa membedakan ya, kertas yang kering dengan kertas yang basah itu terlihat ya, dia kalau kertas yang sudah menyerap air itu kan agak lembek. Artinya dia mengandung lapisan air di permukaannya. Nah, itu yang mungkin bisa kita bayangkan ya sebagai gambaran dari kromatografi partisi. Jadi di permukaan kertasnya itu ada cairan sehingga menyebabkan kertas itu menjadi lebih lentur atau lebih lembek ya. Nah, kertas yang sudah mengikat air itu nanti si airnya itu akan berinteraksi dengan kromatografi partisi ya, based on thin film, didasarkan pada lapisan tipis yang terbentuk di permukaan padat pendukung yang sebagai fase diamnya. Kemudian zat terlarut ini akan terdistribusi di antara fase gerak dan fase diamnya sampai dia mencapai titik kesetimbangan. Ini sama seperti mekanismenya sama seperti kromatografi ekstraksi cair-cair ya. Terjadinya koefisien partisi atau nilai Kp. Nah, sedangkan kalau mekanismenya ion exchange ya, ion exchange ini terjadi karena ada interaksi ionik ya. In this type of chromatography pendukungnya ya yang terikat secara kovalen memiliki muatan ya. Di permukaan itu ada muatan positif atau muatan negatif ya. Kemudian nanti senyawa-senyawa yang akan dipisahkan itu tergantung dari jenis muatannya ya. Kalau dia nanti kalau kita menggunakan resin yang memiliki muatan negatif ya atau resin penukar kation, maka nanti kation-kation ini akan terikat di permukaan fase dia. Tapi kalau resinnya bermuatan positif, maka yang positif tidak akan terikat karena sama-sama bermuatan positif, dia akan keluar dia akan tertolak dan dia akan keluar lebih dulu dibandingkan yang bermuatan negatif. Kemudian yang keempat tadi kromatografi afinitas ya. Kromatografi afinitas ini interaksinya lebih spesifik ya, bukan karena adanya interaksi ionik ataupun karena perbedaan muatan, tapi bisa
bisa terikat ya karena adanya interaksi spesifik seperti dalam kromatografi IMEC ya. Nanti di sini si kepala daripada pasadian ini akan mengandung gugus tertentu ya. Misalnya di sini ada gugus NO ya, yang dia bisa membentuk interaksi dengan bagian cincin imidazol. Jadi kalau ada protein yang mengandung histidin misalnya ya, dia akan terikat di si NI-nya ini akan terikat dengan gugus N ini ya, karena dia membentuk kompleks ya metal ini membentuk interaksi ligan dengan atom pusatnya ya. Jadi nanti kalau ada protein yang mengandung senyawa imidazol, nanti dia akan terikat dengan senyawa ini. Jadi dia lebih spesifik ya. Kalau proteinnya tidak mengandung cincin imidazol, dia tidak bisa terikat, sehingga nanti akan jauh lebih spesifik dalam proses pengikatan. Nah ini biasanya sering digunakan dalam pemisahan senyawa-senyawa protein ya, contohnya enzim ya atau antibodi untuk proses pemurniannya, karena interaksinya lebih spesifik tadi sehingga dia akan menghasilkan pemurnian yang lebih baik. Tadi saya kira sudah jelaskan ya klasifikasi kromatografi, tadi ada kromatografi gas, kromatografi cair, dan super fluida kritikal kromatografi. Ini tidak perlu saya bahas lagi, langsung saja. Kita masuk ke beberapa istilah umum dalam kromatografi ya. Jadi dalam kromatografi kita mengenal beberapa istilah yang sering digunakan. Contohnya di sini istilah yang pertama itu adalah analit. Apa sih analit itu? Analit adalah suatu zat bisa berupa ion, molekul atau senyawa ya yang akan dipisahkan atau yang akan dianalisis dengan kromatografi ya. Substansinya bisa macam-macam, bisa berupa campuran ion, campuran molekul atau campuran senyawa. Nah, intinya zat yang akan kita analisis itu disebut sebagai analit ya. Zat yang akan kita pisahkan, zat yang akan kita analisis atau sampel yang akan kita analisis disebut analit ya. Tapi analit di sini kan berbeda dengan zat pengotor, karena zat pengotor itu tidak disebut analit. Kenapa? Karena zat pengotor itu yang ingin kita buang atau kita hilangkan. Ya, jadi analit itu adalah suatu zat yang akan kita identifikasi dalam suatu matriks campuran sampel yang kita akan pisahkan atau kita akan analisis. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya fase diam. Ya. Fase diam di sini adalah suatu zat atau material padat, ya bisa juga zat cair yang terimobilisasi di dalam suatu matriks kolom. Tadi ya contohnya dalam partisi ya, bisa padatan, bisa juga cairan fase diam ini. Tapi kalau cairan dia terimobilisasi ya di permukaan fase diamnya yang memiliki sifat fisik tertentu. Nah, sifat fisik di sini ada adsorptivitas, kemampuan dia mengadsorpsi. Polaritas ya, kemampuan dia melarutkan senyawa yang polar atau yang tidak polar. Jadi polaritas ini berarti kan berkaitan dengan indeks polaritinya ya, berkaitan dengan sifat polaritas itu sifat dari senyawa yang akan dipisahkan. Kemudian bisa juga berdasarkan porositas ya, ukuran pori-pori dari fase diam. Yang terakhir bisa juga karena afinitas ya. Jadi fase diam ini bisa macam-macam, ya bisa berupa padatan, bisa berupa cairan yang memiliki sifat fisik tertentu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut kromatogram. Ya. Kromatogram ini apa sih? Kromatogram adalah bentuk output dari hasil pemisahan kromatografi yang bisa terlihat secara visual. Ya. Output visual yang dihasilkan dari suatu proses kromatografi. Bisa berupa spot, tadi kalau dalam bentuk kromatografi planar, tadi kan ada titik-titik atau ada spot-spot yang dihasilkan dari hasil pemisahan. Bisa juga berupa peak atau puncak, ya puncak-puncak yang terpisahkan satu dengan yang lain kalau kita memisahkan dalam kromatografi kolom, ya berdasarkan perbedaan sifat fisikokimia dari masing-masing analitnya. Nah, sifat fisikokimia di sini bisa karena perbedaan polaritas, volatilitas, distribusi massa, densitas, dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan zat-zat analit itu bisa terpisah. Kemudian selain kromatogram, kita mengenal ada fase gerak. Ya, fase gerak itu adalah material bisa berupa cairan atau bisa berupa gas, bisa juga fluida superkritis yang bergerak dengan jarak dan arah tertentu dalam suatu matriks kolom
atau lapisan fase diam selama proses kromatografi. Ini yang disebut sebagai eluen ya, atau mobile phase. Eluen itu zat yang mengalir, yang bergerak untuk memisahkan suatu analit atau untuk membawa suatu analit agar dia terdistribusi di antara fase diam dan fase geraknya. Ya, sehingga nanti akan terjadi interaksi analit itu dengan fase diam dan fase gerak. Kalau tidak ada fase gerak, ya pemisahan itu tidak bisa dilakukan. Makanya di situ ada yang namanya mobile phase. Kenapa disebut mobile phase? Karena dia bisa bergerak, ya, bisa berupa cairan, bisa berupa gas atau fluida seperti itu. Yang terakhir ada yang namanya effluent. Ya, effluent itu fase gerak yang meninggalkan kolom. Tapi ini jarang kolom itu yang disebut sebagai effluent. Ya, tapi di situ juga nanti ada eluatnya. Eluat itu adalah zat yang terelusi. Kalau effluent itu fase gerak yang keluarnya, tapi kalau eluat itu adalah zat yang terelusi, yaitu analit yang sudah terpisahkan. Nah, ini contoh atau tipe output yang bisa dihasilkan dari pemisahan kromatografi. Bisa dalam bentuk puncak tadi ya, kromatografi kolom yang terhubung dengan alat detektor ya. Bisa juga bentuknya spot ini kalau kita pisahkan dengan metode apa namanya kromatografi lapis tipis ini berbeda nilai RF. Oke, kemudian selain daripada istilah, kita juga mengenal besaran-besaran kromatografi. Ini juga sama istilah sebetulnya ya, tapi ini berkaitan dengan nilai-nilai yang terukur dalam kromatografi ya, atau besaran berupa nilai-nilai yang bisa dihitung ya atau ditentukan. Yang pertama ada yang namanya waktu retensi ya, atau TR ya, time retention. Waktu retensi ini apa sih? Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu analit bisa melewati sistem kromatografi. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh suatu analit untuk, kalau kita bicara kromatografi kolom yang menggunakan sistem detektor ya, artinya yang terhubung dengan alat instrumen ya. Jadi waktu yang dibutuhkan dari suatu analit ketika dia terinjeksi masuk ke dalam kolom sampai muncul sebagai puncak, sampai muncul puncak kromatogram, itu disebut sebagai waktu retensi. Yang kedua ada retention factor atau RF. Tadi RF sudah saya jelaskan ya, dalam kromatografi planar ya, kromatografi lapis tipis atau kromatografi kertas, kita bisa menghitung nilai RF itu dari perbandingan jarak antara yang ditempuh oleh suatu analit dari titik awal ya, titik yang sudah kita tentukan, sampai jarak tertentu yang nanti tergantung ukuran daripada fase diamnya ya, dibandingkan dengan jarak yang ditempuh oleh pelarutnya ya, atau sebagai fase gerak dalam kromatografi planar. Nah, RF ini perbandingan jarak yang ditempuh oleh analit dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut faktor selektivitas ya. Faktor selektivitas ini adalah faktor pemisahan yang menunjukkan rasio nilai K ya, koefisien partikel dari kedua puncak kromatogram yang dipengaruhi oleh jenis fase diam dan luas permukaan bahan pengisi kolom. Jadi selektivitas ini bisa dihitung dari perbandingan nilai waktu retensi di antara kedua puncak ya, yang nilainya dipengaruhi oleh jenis fase diam dan bahan pengisi. Jadi kalau kita bandingkan TRA dengan TRB itu disebut sebagai waktu faktor selektivitas. Nah, sedangkan resolusi ini lebih ke arah efektivitas pemisahan. Ukuran bagaimana suatu zat itu bisa terpisah dengan baik dari perbandingan jarak kedua puncak kromatogram. Ya, sebetulnya ini mirip seperti faktor selektif, kita bisa lihat perhitungannya ya seperti apa untuk menunjukkan resolusi yang baik kita perhitungan. Kemudian yang kelima ada yang namanya faktor jumlah plat teoritis ya, atau nilai N ya kalau dinotasikan. Apa sih jumlah plat teoritis ini? Jumlah plat teoritis adalah ukuran meluasnya karena dipengaruhi kolom, luas permukaan, keseragaman bentuk fase diam, dan kecepatan aliran dari fase gerak. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi nilai N atau plat teoritis. Kemudian yang terakhir ada yang namanya HETP, High Equivalent Theoretical Plate.
ukuran yang menunjukkan efisiensi bisa dilihat dari nilai plat teoritis ya dihitung dari panjang kolomnya. L itu panjang kolom, N itu adalah plat teoritis. Jadi nilai H semakin panjang kolomnya ya, kemudian nilai L-nya semakin kecil, maka pemisahannya akan semakin lama ya. Tapi kalau panjang kolomnya kecil, pendek ya, sorry, L-nya, dan N-nya besar, maka nilai H-nya akan semakin kecil ya. Nah, ukuran efisiensi pemisahan itu bisa dilihat dari nilai H-nya ya. Kita bisa menghitung masing-masing besaran ini dengan menggunakan rumus tertentu ya. Kalau untuk selektivitas tadi kan rumusnya dari K1 dikurangi K2 dikurangi K1. Dan ini bisa dilihat dari nilai TR-nya ya, TR2 dikurangi TR1. Jadi itu untuk menghitung faktor selektivitas. Ya, sedangkan untuk resolusi RS itu dilihat dari waktu retensi yang kedua ini ya, dikurangi dengan waktu retensi pertama, TR2 dikurangi TR1 dibagi dengan setengah dari lebar puncak masing-masing kromatogram ini, yaitu W1 dan W2 dijumlahkan. Jadi ini setengah dari lebar puncak kromatogram ini sama dengan luas segitiganya ya gitu ya. Kalau dari sini ke sini berarti berapa jaraknya? Nah, itu sebagai nilai W ya. Jadi resolusi bisa dihitung dari perbandingan waktu retensi dari dua puncak, TR2 dikurangi TR1 dibagi dengan setengah daripada masing-masing alas dijumlahkan. Nah, TR ini kalau nilainya semakin besar berarti proses pemisahannya semakin baik. Ya. Kalau kita ingin menghitung nilai K, itu biasanya dihitung dari nilai TR, itu TR-nya itu dari waktu retensi ya, sampai dia muncul puncak, dikurangi T0 itu T0 waktu awal dia diinjeksikan, ya bisa nilainya 0, bisa juga nilainya ya tergantung ini ya. Jadi nilai K ini bisa dilihat dari nilai waktu retensinya, ya waktu retensinya. Bisa juga dilihat dari perbandingan konsentrasi dari masing-masing zat ini kalau kita menggunakan koefisien partisi tadi ya. Tapi biasanya kalau dalam kromatografi umumnya kita sering menggunakan nilai waktu retensi ini untuk menghitung faktor kapasitas tadi ya. Kemudian untuk menghitung nilai N ya, nilai N ini bisa kita hitung dari rumus ini ya, 16 kali TR itu adalah waktu retensi dari puncak yang dihasilkan dibagi dengan lebar puncaknya yaitu W dan dikuadratkan. Nah, kalau nilainya itu semakin besar berarti harapannya pemisahan yang bagus itu kan TR-nya besar tapi W-nya kecil gitu ya. Artinya ini semakin kecil nilai penyebutnya, maka nilai plat ini akan semakin besar. Jadi sebaiknya nilai itu akan menghasilkan pemisahan yang lebih baik. Kemudian di sini misalan lain adalah dead volume, itu berkaitan dengan volume yang digunakan selama proses elusi ya, kemudian waktu retensi, tadi waktu yang dibutuhkan untuk muncul sebagai puncak kromatogram dan seterusnya ya. Tadi kalau nilai H ini kan bisa dihitung dari nilai L dibagi N ya, tinggal nanti kita hitung nilai N-nya berapa. Kemudian untuk menghitung efisiensi kromatografi ini ya, kita mengenal ada beberapa teori ya, teori dasar dalam kromatografi, di mana kecepatan migrasi itu sebanding dengan nilai konstanta distribusinya atau fungsi dari konstanta distribusi. Komponen itu akan lebih menyukai berada dalam fase diam, atau K-nya bisa lebih besar karena nanti waktu retensinya lebih lama ya, atau dia bermigrasi lebih lambat dari komponen yang memiliki nilai K lebih besar pada fase gerak. Nah, ini tergantung dari interaksi. Nah, perbedaan kemampuan interaksi akan terjadinya perbedaan kecepatan migrasi. Jadi ini sangat terpengaruh oleh adanya interaksi antara analit dengan fase diam dan fase gerak ya. Nah, teori kecepatan migrasi ini bisa kita jelaskan ya berdasarkan beberapa pendekatan. Misalnya sekarang yang pertama ya, perbandingan partisi di sini memiliki ukuran tertentu ya, di mana nanti analit yang akan dielusi itu sangat tergantung pada perbandingan partisi dari masing-masing analit ya. Maka ketika dia mencapai keseimbangan ya, analit A ini dia akan lebih cenderung tertarik ke fase diam atau partisinya itu berbeda, atau nilai K-nya ini, koefisien partisinya ini akan lebih besar atau lebih kecil ya, tergantung dari interaksi di antara fase diam dan fase gerak. Nah, interaksi ini bisa kita hitung dari nilai K ya, yang idealnya dia harusnya bersifat dipengaruhi oleh kenaikan suhu atau temperatur ya.
Kita akan percepat saja ini proses aktivitas juga tidak tahu pentingnya. Nah, di sini ada yang namanya teori plat yang disebut sebagai kromatografi. Ini sama seperti yang tadi ya, munculnya nilai n itu tadi, di mana kolom itu memiliki plat imajiner ya, seperti apa, adanya lapisan tipis di antara, padahal sebetulnya itu tidak ada gitu dalam kolom itu. Jadi kita ibaratkan seperti plat imajiner yang tebalnya sedemikian rupa, sehingga komponen dalam fase gerak itu akan keluar ya sama, andai kata telah terjadi keseimbangan partisi di antara fase gerak dan tabung dari ekstraksi counter current plate ya, di mana tebalnya itu dikenal dengan nilai HETP atau tinggi ekuivalen plat teoritis. Ini besar nilai HETP, artinya berarti kan semakin banyak plat teoritis yang terbentuk atau semakin tebal plat imajiner yang terbentuk dari hasil pemisahan tadi, dan semakin maka nilai N ini mungkin akan semakin besar atau semakin kecil ya kalau nilainya dia tertahan dalam fase diam. Tapi kalau dia lebih cepat, ya tergantung dari ininya ya, nanti nilai W-nya tadi atau lebar puncaknya ya. Nah, ini yang nanti kita bisa tentukan ya dari hasil pemisahan ini dengan menghitung waktu retensi dan lebar alasnya ya. Nah, dalam teori kecepatan ini ada yang jumlah plat imajiner yang terdapat di dalam kolom ya itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor ya. HETP ini bisa dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada nilai A, suku difusi eddy ya. Suku difusi eddy ini mencerminkan reka alur atau isi dari kolom. Misalnya diam yang berisi butiran-butiran dari fase diam. Kalau misalnya kita menggunakan isi kolom yang bentuknya sama atau ukurannya kecil, yang semakin kecil luas permukaannya, kemudian di situ tersusun dengan rapat ya, dan distribusinya merata, maka pengaruh difusi ini bisa dikurangi. Sehingga nilai HETP-nya bisa lebih kecil ya kalau difusi eddy ini bisa diminimalkan. Longitudinal ya. Difusi longitudinal ini adalah gaya difusi yang menyebabkan molekul itu bergeraknya dari tengah pita ke samping, bukan ke depan ya. Ini sehingga menyebabkan kecepatan pergerakan dari anoid itu akan terpengaruh oleh gaya difusi longitudinal ini ya. Gaya difusi longitudinal ini gerak dan ukuran dari masing-masing molekul ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut suku perpindahan massa. Perpindahan massa ini juga merupakan cerminan dari bagaimana suatu zat itu akan terpartisi di antara fase. Sekali lagi, nilai HETP ini sangat terpengaruh oleh 3 faktor, yaitu keseragaman dari fase diam yang disebut sebagai difusi eddy, kemudian gaya yang menyebabkan zat itu terjadi pelebaran ke samping ya karena adanya gaya difusi, dan yang ketiga suku perpindahan massa yang dipengaruhi oleh kecepatan linear fase gerak ya. Misalnya contohnya apa ya? Kalau orang yang gemuk dengan orang yang kurus suruh melewati ruangan yang berisi sesak dengan misalnya di situ ada penghalang gitu ya. Anggaplah fase diam itu misalnya pintu-pintu yang harus dilewati tadi ya. Maka orang yang misalnya masanya lebih kecil itu akan lebih mudah melewati pintu-pintu tadi. Maka itu disebut sebagai yang tubuhnya gemuk atau besar, dia akan kesulitan untuk melewati pintu-pintu yang ada di dalam ruangan tersebut ya, sehingga dia akan lebih lambat untuk terjadinya proses pemisahan misalnya seperti itu. Dan ini berkaitan dengan kecepatan mohon maaf gas ya. Karena 9.20 ada mata kuliah. Ya, saya juga tahu harusnya jam 9:10. Dan ini sedikit lagi saya perlu sampaikan ya, karena tanggung. Waktunya 5 menit lagi. Baik, Pak. Jadi difusi eddy ini dipengaruhi oleh kecepatan gas pembawa atau pas ke dalam kolom yang ukurannya berbeda, maka dia akan melewati jalur yang lebih berbelok gitu ya dibandingkan dengan yang ukurannya sama. Gitu. Ya, ini yang menyebabkan kecepatan ini akan terpengaruh karena adanya ukuran fase diam yang berbeda tadi. Ya, kemudian difusi ini bisa terjadi ya karena tadi keseragaman dari fase diamnya. Ya, makanya sebaiknya kalau kita menggunakan kolom, kita pilih kolom yang homogen ya fase diamnya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya pemisahan yang tidak efektif ya atau efisiensinya
menjadi berkurang sehingga terjadi pelebaran puncak. Nah, pelebaran puncak ini harus diminimalkan dengan mengkondisikan misalnya tadi fase gerak yang kita gunakan itu harus sedemikian rupa bisa menghasilkan pemisahan yang linear ya. Jadi nah ini bisa sangat tergantung dari jenis pelarutnya ya, kemudian suhu, kecepatan aliran dan ukuran dari komponen. Ini yang akan mempengaruhi nilai HETP tadi ya. Jadi bagusnya pemisahan yang bagus ini nilai HTP-nya minimum ya, mendekati 0. Bagaimana cara ukuran dari fasa diam, semakin kecil ukurannya, maka dia akan semakin memperkecil terjadinya difusi eddy ya, atau pergerakan yang tidak seragam tadi fasa diamnya, maka dia akan menyebabkan nilai. Kemudian yang kedua gaya longitudinal ini atau difusi longitudinal. Nah, kalau semakin besar kecepatan fasa gerak, maka mungkin pada awalnya dia akan menurun ya, tapi ketika kita naikkan gaya kecepatan aliran fasa gerak ini, dia akan naik lagi ya, difusi longitudinal tadi. Begitu pula dengan transfer massa ya, semakin meningkat kecepatannya maka nilai HTP-nya akan semakin besar. Nah, bagaimana kita mendapatkan kecepatan linear yang ideal untuk memisahkan senyawa dengan nilai HETP yang kecil? Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah keseragaman fasa diamnya harus relatif sama, kemudian kecepatannya tidak terlalu tinggi, dan kecepatan difusi longitudinalnya ini bisa dikurangi pada kondisi di mana kecepatan itu mencapai titik yang paling minimum. Nah, sehingga di sini kita perlu memperhatikan pada saat kita melakukan kromatografi, ketiga faktor ini perlu kita kondisikan agar kita mendapatkan nilai HETP serendah mungkin. Ya. Nah, terutama kita bicara tentang optimasi proses pemisahan tadi ya, efisiensinya sampai kita mendapatkan pemisahan yang ideal. Ya, itulah beberapa faktor yang mungkin perlu dipelajari ya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar kromatografi. Sekali lagi, agar kita mendapatkan HETP yang kecil tadi, maka faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu perlu dikondisikan agar menghasilkan pemisahan yang ideal. Ya, oke, saya kira cukup untuk penjelasan hari ini ya tentang prinsip dasar kromatografi. Minggu depan kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang kromatografi kolom. Seperti biasa, saya minta Anda membuat resume ya untuk perkuliahan hari ini dan diupload di kolom tugas AIS. Berikut dengan bukti screenshot kehadiran Anda pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.